Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Wiono, Nah, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Gimana dengan Pak Wiono? Sehat? Kabarnya sehat kah? Baik, alhamdulillah sehat juga. Nah, baiklah Pak Nah, Andri. Nah, eh, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan Mr. Adnur ya? ya betul Pak. Dengan Pak Adnur rencananya akan melakukan sesi coaching. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Kemudian saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta apa belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu sudah sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci, dan bagaimana nanti Kuci menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik, terima kasih Pak Wiono sudah bersedia untuk menjadi observer kami dalam sesi coaching kali ini Pak. Baik, nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Pak ya. Oke. Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan tadi tentang prinsip coaching ya Pak ya. Silakan Pak, jika ada yang ingin ditanyakan Pak. Nah, baik, pertanyaan pertama. Ya, baik. Pertanyaan pertama itu, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Hmm, baik Pak, dalam proses coaching ini insya Allah sih ada 3 kompetensi sih yang akan saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak saat nanti sesi coaching. Begitu Pak Yono. Oke, baik, kompeten dari tiga kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik lagi? Dari ketiga kompetensi yang saya ingin kembangkan, mungkin yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi itu ini Pak, mendengarkan aktif Pak. Karena dengan kita belajar mendengar aktif, mungkin nantinya saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti Pak saat sesi coaching. Demikian Pak Yono. Iya, baik. Baik, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Terkait indikator ketercapaian di sesi coaching ini, mungkin nanti saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, dan juga coach bisa memiliki rencana aksi terkait dengan apa yang harus dilakukan nantinya Pak. Nah, begitu Pak Wiono. Baik, mungkin itu saja Pak Andrianto pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching. Dan semoga nanti pada saat pelaksanaan coaching Bapak selalu mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Wiono atas saran-saran dan masukan-masukannya tadi. Baik, silakan Pak melakukan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Pak Wiono. Assalamualaikum Pak Adnur. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Andre. Bagaimana kabar Pak Adnur hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Andre. Mudah-mudahan sehat juga Pak Andre.
Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya dapat informasi katanya Pak Anwar ini ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu, silakan Pak Anwar. Betul Pak. Eh, yang ingin saya sampaikan, Kira-kira, nah, ya silakan Pak Anwar, silakan Pak Anwar. betul ada yang ingin saya sampaikan Pak. Oke, kira-kira ingin membicarakan tentang apa nih Pak Nur? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Pak Nur. Gini Pak Andre, ada yang ingin saya sampaikan memang dan ingin saya ceritakan ke Pak Andre ini. Nah ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Karena setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah Pak. Jadi kadang-kadang membuat siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, yang seperti inilah yang saya inginkan adalah pembelajaran yang bervariatif Pak. Karena memang sesuai dengan zamannya sekarang ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, harusnya guru juga bisa mengimbangi, bisa membawa perkembangan IT itu dalam pembelajaran sehingga menyenangkan ke murid itu Pak. Baik, berarti Pak Anur ini menginginkan guru-guru itu menyampaikan materi pembelajaran itu lebih bervariatif. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 hingga 20 menit ini Pak Nur, apa harapan dari Pak Nur? Terkait harapan Pak, saya ingin ada perubahan dalam penyampaian materi Pak. Kira-kira misalkan dengan menggunakan metode-metode pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang memang sedang digencarkan oleh pemerintah kan Pak. Kemudian penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz atau ya minimal guru-guru itu bisa menggunakan PowerPoint, itu saya kira sudah cukup bagus Pak dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, jadi Bapak menginginkan adanya perubahan dari guru-guru dalam menggunakan model pembelajaran ataupun metode pembelajaran dan media pembelajaran yang bervariasi. Misal pembelajaran berdiferensiasi ya seperti yang Bapak sampaikan. Lalu minimal menggunakan PowerPoint lah seperti itu. Lalu Pak, jadi intinya Bapak ini menginginkan hal itu terjadi. Kalau seandainya kita rentangkan dalam posisi angka nih Pak, rentang nilai dari angka 1 sampai 10 itu, kira-kira di situasi saat ini di sekolah Bapak atau yang terjadi dengan Bapak itu ada di level berapa Pak? Nah ini kalau terkait penilaian kami di level berapa itu, menurut saya Pak, berdasarkan pengamatan di lapangan, kira-kira kami ini masih di level 5 Pak. Karena memang di sekolah itu banyak sekali guru senior atau guru yang sudah tua dan metode pembelajarannya itu hanya metode ceramah. Jadi kan masih di level 5 Pak. Oh baik. Oh iya, oke Pak. Jadi masih berada di level 5 ya Pak ya untuk saat ini. Nah, kira-kira pada saat Bapak ingin adanya perubahan, kira-kira Bapak menginginkan ini ada di level berapa kira-kira Pak? Kalau kita masih ada di rentang 0 sampai 10 Pak. Kalau itu berarti terkait dengan target pencapaian Pak ya. Kalau dari level 5 itu mungkin target saya naik ke level 7 aja Pak, itu sudah bagus menurut saya. Mengingat dengan situasi dan kondisi sekolah saya yang tadi itu, salah satunya adalah didominasi oleh guru-guru senior di sekolah itu Pak. Oke, berarti Pak Adnur menginginkan setidaknya ada di level 7 lah ya. Nah,
untuk mencapai di level 7 ini Pak Nur, kira-kira ada nggak sih ide atau rencana agar rekan-rekan guru Bapak itu bisa berada di level 7 juga Pak? Nah, ini dia ide rencana. Kalau terkait dengan ide rencana untuk mencapai level itu, saat ini yang ada di pikiran saya Pak, mungkin saya akan membuat semacam pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Sementara Oke, itu Pak, jadi yang pikirkan. oh, jadi saat ini nih rencana Bapak itu akan mengadakan mentoring atau kata lainnya itu pendampingan secara individu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, selain mungkin saya ingin menggali lebih mendalam lagi Pak. Selain metode mentoring atau pendampingan individu ini, kira-kira ada nggak sih Pak strategi lain yang dapat Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi rekan-rekan guru Pak Adnur di sekolah? Selain mentoring, sudah terlintas juga sih Pak. Selain mentoring atau pendampingan sudah terlintas juga di pikiran saya. Mungkin nanti saya akan konsultasi dulu kepada kepala sekolah ya, untuk membuat semacam workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Itu Pak alternatifnya. Jadi di sini ada dua pilihan ya Pak Nur ya. Nah, Tadi yang pertama, solusi pertama yang ada di pikiran Pak Nur, mentoring dulu nih. Nah, ternyata ada strategi lain lagi, cuman perlu kita konsultasikan dulu nih dengan Pak Sekolah tadi yang seperti yang Pak Nur sampaikan, yakni mengadakan kegiatan workshop. Nah, di antara kedua metode ini Pak Nur, kira-kira yang nyaman bagi Pak Nur juga dan nyaman bagi kawan-kawan Pak Nur juga, kira-kira metode yang mana nih Pak Nur? Kalau boleh tahu. oke, baik Pak Andri. Dari dua rencana yang saya pikirkan tadi, kemudian menimbang-nimbang yang paling nyaman bagi saya maupun ke rekan, itu sepertinya saat ini metode mentoring lebih tepat Pak. Saya gunakan untuk mencapai target tadi. Karena mengingat kondisi guru yang sudah senior dan tidak bisa mengikuti dengan maksimal kalau saya mengambil pilihan workshop tadi Pak. Karena kita tahu kan ya, workshop itu membutuhkan biaya besar, kemudian narasumber yang tepat, kemudian juga waktu yang lama dalam persiapannya. Jadi mengingat rekan-rekan senior tadi, yang paling nyaman untuk saat ini mentoringnya Pak. Ya, betul juga sih Pak Nur ya, kalau kita mengadakan workshop itu tentu membutuhkan biaya dan membutuhkan narasumber yang tepat. Lalu yang tidak kalah pentingnya persiapannya pasti lebih lama sih, harus matang. Kalau mentoring kan bisa face to face, kita bisa mendekati terlebih dahulu kawan-kawan yang satu frekuensi itu Pak Nur ya. Betul Pak. Nah, untuk metode mentoring ini Pak, kira-kira kapan lah Bapak bisa melaksanakan metode mentoring ini kepada kawan-kawan Bapak? Nah, baik Pak Andre, terkait dengan mentoring tadi kan yang menurut saya paling sederhana ya. Berarti rencana sana insya Allah sudah bisa saya eksekusi minggu depan. Dan teknisnya adalah secara bergiliran melaksanakan mentoring tersebut. Baik, berarti rencananya ini minggu depan nih Pak ya, secara bergilir juga pelaksanaan mentoringnya. Betul Pak. Oh iya Pak, biasanya kan kalau kita melaksanakan mentoring ini terkadang kita kadang nggak bisa, terkendala di IT, terkendala dalam mengupas metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Kan terkadang kita butuh bantuan. Kira-kira bantuan apa sih yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini Pak Nur? Betul sekali Pak Andre. Dalam kegiatan mentoring mungkin berat ya kalau saya sendiri, maka dari itu mungkin saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat. Dalam hal ini mungkin saya akan mengajak Bu Esti yang memang di sekolah itu semua kenal, paling menguasai IT. Mungkin nanti saya akan minta bantuan dari Bu Esti.
Baik, berarti Bapak rencananya akan melaksanakan mentoring ini secara kolaborasi Pak ya dengan rekan sejawat Bapak. Ya betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendampingi saya dalam melaksanakan mentoring nanti Pak. Ya, oke Pak, itu betul sekali sih Pak, karena dengan kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, itu biasanya hasilnya akan lebih maksimal ketimbang kita sendiri. Nah, baik Pak, Pak Nur, kita nih sekarang sudah berada di akhir sesi coaching kita hari ini. Saya tidak sabar nih mendengar cerita dari Pak Nur, apakah Bapak itu berhasil melaksanakan kegiatan mentoring dengan rekan-rekan Bapak dalam rangka mengembangkan potensi-potensi kawan-kawan Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Oh iya Pak, tapi sebelumnya ada yang lupa nih Pak. Kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita di sesi kali ini Pak? Bolehlah Pak Nur cerita-cerita. Oh sip Andre, baik-baik. Tapi sebelum saya menyampaikan apa yang saya dapat, terima kasih sekali Pak Andre atas masukannya tadi. Kemudian amin, mudah-mudahan bisa terlaksana rencana saya terkait mentoring tadi. Baik Pak, selama perbincangan ini banyak yang saya dapatkan tadi Pak. Di antaranya adalah saya mendapat gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan guru dalam mengubah proses pembelajaran agar menjadi lebih bervariasi dengan metode yang ingin saya lakukan, yaitu metode mentoring secara individu. Itu tadi Pak. Baik Pak. Baik Pak, Pak Adnur, semoga kita bisa bertemu lagi nih di lain kesempatan untuk berbincang-bincang lagi tentang aksi yang akan Bapak lakukan nih dengan rekan-rekan Bapak dalam menggunakan metode mentoring untuk mengembangkan potensi kawan-kawan Bapak. Mungkin cukup sekian ya Pak ya sesi coaching kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andri sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Adnur. Yang coaching yang sudah Bapak lakukan tadi sudah berjalan baik. Tadi sebelum coaching saya sempat menanyakan indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching untuk mencapai indikator tersebut? Baik, terima kasih Pak Wiono. Tadi saat saya melakukan sesi coaching dengan Pak Nur itu, saya belajar menyelesaikan proses coaching berdasarkan alur tirta Pak. Dan saya sudah menanyakan di awal sesi coaching tadi, menanyakan tujuan sesi coaching kita kali ini. Lalu kemudian saya sudah belajar mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi penting yang dihadapi oleh coach saat sesi coaching tadi Pak. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya. Dan kemudian ini Pak, saya juga menanyakan pertanggungjawaban terkait aksi yang akan dilakukan oleh coach saya tadi sih Pak. Mungkin itu yang saya lakukan di sesi coaching tadi Pak. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi, memang Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur dikta. Di mana Bapak sudah menanyakan tujuan cakapan coaching, kemudian mengidentifikasi informasi penting terkait dengan masalah yang dihadapi coach, kemudian sudah menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusi sendiri. Selain itu juga Bapak sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian oh ya Pak, ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri percakapan kita ini. Dari yang Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Terkait kompetensi yang akan saya kembangkan lagi Pak ya, mungkin ini Pak, yang saya rasakan tadi ini, yang mungkin menurut saya itu agak kurang, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diajukan oleh Koci, itu kita dapat mengarahkan Koci dan menggali informasi-informasi yang dihadapi oleh Koci secara mendalam, sehingga nantinya dengan pertanyaan berbobot ini saya bisa mengarahkan Koci dan menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci, Pak. Mungkin itu, Pak, yang ingin saya kembangkan Iya, ke depannya. baik, dengan pertanyaan berbobot, mungkin Koci dapat menemukan solusinya sendiri gitu, Pak ya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa, kemudian sekali lagi terlihat sudah bisa menanyakan pertanyaan berbobot. Karena kalau dilihat dari respon Koci tadi, sepertinya Koci akan solusi dari apa yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak ajukan. Semoga Pak Andrianto, semoga kita bertemu di lain kesempatan untuk berbagi pengalaman dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas. Oke Bapak, saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Piono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Andri. Alhamdulillah. Di sini Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Nur, betul? Sangat betul sekali Pak Andri. Jadi memang sudah kita jadwalkan hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Mr. Adnur. Baik, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Adnur nantinya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci. Dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak saat Bapak nanti coaching. Betul ya Pak ya? Baik Pak, kasih Pak Andri sudah bersedia menjadi observer kami. Baik Pak. Nah, nanti jangan lupa juga Pak saat proses pelaksanaan coaching, Bapak diharapkan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Pak, ya? Boleh? Ya, Pak, silakan, Pak. Oke. Dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Pak Wiono kembangkan? Baik, Mbak Andri, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dari 3 kompetensi tadi nih, kira-kira kompetensi mana sih yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Wiono dalam coaching kali ini? Baik, dalam proses coaching ini ada yaitu yang pertama yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Baik ya Pak ya, berarti kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik ini mendengarkan aktif ya Pak ya. Lalu kira-kira Pak, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Indikator ketercapaiannya, saya ingin melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan dari apa yang harus dilakukan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Pak Wiono. Mungkin itu saja terlebih dahulu pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching dengan Pak Adnur nantinya. Dan semoga
nanti saat Bapak melakukan coaching harus selalu mengingat dari hal-hal yang kita diskusikan di pra observasi ini, Pak. Dan selama melakukan coaching nanti, semoga Bapak dapat mendapatkan hasil yang maksimal nantinya, Pak. Baik Pak Andri, terima kasih. Oke, baik Pak, dipersilakan untuk melakukan coaching dengan Pak Adnur. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Andri. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Mr. Adnur. Waalaikumsalam Pak Wi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat juga Pak Wi. Alhamdulillah sama-sama sehat Pak. Saya dengar Bapak mau ada yang dibicarakan dengan saya. Betul Pak, ada. Ya, kira-kira ingin membicarakan tentang apa Pak ya? Nah, kita punya waktu 15 sampai 20 menit saja. Ya Pak, begini Pak. Ada memang yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan sama Pak Wiono ini. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak. Karena setelah saya amati di sekolah itu pembelajaran masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode lama, metode konvensional dengan ceramah gitu Pak Wi. Jadi menyebabkan siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, yang saya inginkan adalah pembelajaran variatif Pak. Karena tidak mungkin juga pada saat ini kan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, seharusnya bisa berubah sesuai dengan zaman, terutama terkait dengan untuk kegiatan pembelajaran, begitu Pak Wi. Jadi Bapak ingin menyampaikan inginkan yaitu penyampaian materi itu lebih variatif gitu Pak ya. Kemudian kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit nanti, harapan Bapak itu apa? Terkait dengan harapan saya di perbincangan ini, saya ingin mengetahui cara Pak untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya adalah perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu Pak, harapan saya. Mr. Nur, saya mengetahui cara untuk membantu rekan guru nih supaya ada perubahan metode pembelajaran. Jadi Bapak menginginkan ada mengetahui cara agar rekan-rekan guru itu memiliki perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Pak ya? Betul Pak. Jadi perubahan dalam metode dan model, kemudian media pembelajarannya yang bervariasi Pak. Misalkanlah dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang kan sedang dikejar-kejarkan oleh pemerintah. Kemudian penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes itu Pak. Atau minimal lah para guru itu dapat menggunakan PowerPoint, itu menurut saya sudah cukup bagus Pak dalam pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Pak yang saya inginkan. Baik. Jadi intinya Bapak ingin menyampaikan materinya lebih bervariasi seperti itu Pak ya? Betul Pak Wi. Betul. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi ideal, artinya kalau saya berikan rentang, jadi kondisi ideal di sekolah Bapak itu, misalnya saya beri rentang 1 sampai 10, kondisi ideal di sekolah Bapak itu di kriteria atau rentang ke berapa saat ini Pak? Kalau terkait rentang level itu kira-kira kok saya masih berada di level 5 Pak, karena di sekolah itu masih banyak sekali guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah. Itu Pak. Jadi masih di level 5 Pak yang untuk saat ini. Kemudian kira-kira pada saat Bapak ingin adanya perubahan itu nanti, ingin di level berapa Pak? Jika terjadi perubahan, Bapak ingin di level berapa?
Kalau target saya sih Pak, inginnya di level 7 aja lah. Itu sudah bagus menurut saya Pak. Mengingat masih banyak sekali guru-guru senior di Jadi sekolah. Bapak menginginkan di level 7. Betul Pak, level 7 saja. Ya, jadi Bapak menginginkan di level 7 Pak ya. Iya. Atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Jadi rencana Bapak apa yang untuk mewujudkan keinginan Bapak tadi? Untuk mencapai level itu, rencana yang sudah saya pikirkan, mungkin saat ini rencana yang ada di kepala saya adalah membuat pendampingan Pak, pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran. Baik, jadi Bapak berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu Pak ya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Selain itu mungkin saya akan melakukan konsultasi. Saya akan mengkonsultasikan dulu dengan kepala sekolah Pak untuk membuat semacam workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Itu Pak alternatifnya. Baik. Jadi pilihannya ada dua Pak ya. Mentoring atau konsultasi kepada sekolah dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan workshop. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah yang mana? Dari kedua pilihan tersebut. Kalau bicara nyaman, itu sepertinya metode mentoring Pak, lebih tepat untuk guru-guru karena mengingat kondisi guru-guru yang sudah sepuh, senior, tidak bisa mengikuti dengan maksimal kalau workshop. Kemudian kalau workshop itu juga membutuhkan biaya yang besar, kemudian membutuhkan narasumber yang tepat, serta membutuhkan waktu yang lama dalam persiapannya. Itu Pak, jadi yang paling tepat saya pilih mungkin mentoring Pak. Ada Bapak dibandingkan dengan workshop. Kemudian untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakannya? Kalau mentoring insya Allah kira-kira dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan saya akan mulai eksekusi melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Berarti minggu depan dan secara bergiliran ya pelaksanaan mentoring tersebut. Dan kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan mentoring tersebut? Yang saya butuhkan untuk saat ini mungkin yang saya butuhkan adalah rekan Pak ya, partner seperti Bu Esti yang memang di sekolah itu paling menguasai IT dibandingkan teman-teman yang lainnya Pak. Baik, berarti Bapak akan melaksanakan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman sejawat kayak gitu Bu ya? Ya betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendampingi saya dalam melaksanakan kegiatan mentoring nanti Pak. Baik Pak Adnur, kita sudah berada di akhir sesi coaching kita hari ini. Saya tidak sabar mendengar cerita Bapak. Apakah Bapak berhasil melaksanakan kegiatan mentoring dengan rekan-rekan Bapak dalam melakukan perubahan-perubahan? Semoga berhasil ya Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Terima kasih Pak Amin, semoga berhasil. Yang saya dapatkan dari hasil perbincangan hari ini adalah saya mendapatkan gambaran Pak tentang bagaimana sih cara membantu rekan-rekan dalam mengubah proses pembelajaran agar menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi Pak. Baik Pak Adnur, semoga kita bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk berbincang-bincang lagi tentang aksi yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Wi, siap-siap. Baik, sama-sama Pak Adnur. Karena waktunya sudah berakhir, kita akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi.
Alhamdulillah Pak Wiono, coaching yang Bapak lakukan tadi berjalan sangat lancar dan penuh ketenangan ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sangat luar biasa Pak Wiono. Tadi sebelum Pak Wiono melakukan coaching dengan Pak Adnur, saya sempat menanyakan beberapa indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang ingin Pak Wiono dapatkan tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut, Pak Wiono? Terima kasih Pak Andri atas observasinya. Baik, tadi saya sudah ketika saya coaching dengan Mr. Adnur, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga dilakukan dan saya juga menanyakan pertanggungjawaban terkait aksi yang akan dilakukan. Baik Pak Wiono, izinkan saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya tadi saat Pak Wiono melakukan coaching dengan Pak Nur. Baik Pak, yang saya perhatikan tadi, Bapak telah melakukan percakapan coaching sesuai alur tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan percakapan coaching, lalu sudah mengidentifikasi informasi-informasi terkait masalah yang dihadapi coach. Kemudian sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu juga Pak Wiono juga sudah bisa melaksanakan percakapan sesuai prinsip coaching dengan penuh ketenangan tentunya. Oh iya Pak Wiono, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan Pak Wi. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini, dari yang Bapak lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wiono kembangkan ketika melakukan coaching di kesempatan lainnya? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam untuk mengarahkan kunci dalam menemukan solusi yang seharusnya didapatkan oleh kunci. Wah, mantap, sangat luar biasa sekali Pak Wi. Padahal tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa sekali, dengan penuh ketenangan. Dan itu juga terlihat ketika Pak Wiono itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, coach itu terlihat memberikan respon yang sangat baik, dan sepertinya coach juga bisa mendapatkan solusi dari apa yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Pak Wiono tadi selama melakukan sesi coaching dengan Pak Anur. Baik Pak Wiono, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Pak, untuk berbagi pengalaman dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas. Oke, kita cukupkan sampai di sini Pak Wiono, sesi pasca observasi kita Pak Wiono. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Adnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wi. Alhamdulillah Pak. Baik. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching hari ini, betul? Betul Pak. Ya. Baiklah, baik Pak Nur. Jadi saya akan menjadi observer ketika Bapak nanti melakukan observasi. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta, apa belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci,
dan bagaimana nanti Kuci menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Tunggu Pak Wi, salah skrip tuh kayaknya. Skripnya Pak Andrianto. Salah skrip. Dari tadi saya plototi mana nih kalimatnya. Salah skrip itu skripnya Pak Andri. Oke, siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Aknur, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Wi. Pak Wi sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Nur, hari ini Pak Nur akan melaksanakan praktik kucing. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan kucing. Gimana? Bisa Pak Nur? Bisa Pak Wi. Saya ingin rubrik penilaian kucing yang akan saya lakukan dengan Pak Andri nanti lebih spesifik Pak, supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Andri sebagai coach. Begitu Pak Wi kira-kira. Baik Pak Nur, kompetensi kucing mana yang ingin Bapak Nur kembangkan ketika nanti Bapak melakukan kegiatan ini? Baik Pak Wi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring Kuci menggali potensi dirinya. Itu Pak Wi. Baik, yang berikutnya Pak Nur, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Nah ini Pak Wi, kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasinya Pak, karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya. Baik, selanjutnya indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Nur sebagai coach itu apa? Saya dapat menggali potensi coach Pak dengan indikatornya. Misalnya Pak Andri bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian coach juga dapat mempertanggungjawabkan aksinya Pak. Baiklah Pak Nur, yang berikutnya silakan Pak Nur mulai melaksanakan kuci dengan Pak Andri ya, Iya, Andrianto ya. Iya. Terima kasih Baik, Pak. silakan. Assalamualaikum Pak Andri. Baik. Assalamualaikum Pak Nur. Bisa mengganggu waktunya sebentar ke Pak Nur? Waalaikumsalam Pak Andri. Silakan Pak Andri, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan Pak Nur terkait dengan murid-murid saya Pak Nur. Oh siap Pak Andri. Kira-kira apa yang mau kita obrolin siang ini Pak? Gini Pak Nur, saya ingin membahas kondisi anak-anak saya di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 10 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar Pak Nur, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Beberapa siswa juga malas mengumpulin tugas Pak Nur. Gitu Pak ya. Jadi anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajar mereka pun menurun. Gitu Pak Andri ya. Kira-kira Pak Andri ingin dapatkan apa dari obrolan kita hari ini? Saya ingin dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa sih, agar mereka lebih giat dalam belajar Pak Nur. Seperti itu Pak Nur, harapan saya. Baik, oke. Pak Andri, dari level 1 sampai 10 menurut Pak Andri sendiri nih, Pak Andri ini di level berapa saat ini terkait dengan memotivasi murid dalam pembelajaran? Kalau berbicara level dari 1 sampai 10 ya Pak Nur ya, saya sih secara pribadi merasa ada di level 6 sih Pak Nur. Oh, ya. Kemudian sekarang kira-kira Pak Andri ingin meningkatkan ke level berapa Pak? Sebenarnya sih saya tidak muluk-muluk Pak Nur. Mungkin level 7 udah sangat cukup baik bagi saya Pak Nur. Oh iya.
Oke, baik Pak. Kemudian rencana Pak Andre untuk bisa sampai ke level 7 boleh disampaikan ke saya Pak? Mungkin saya akan belajar memanajemen kelas dulu sih Pak Nur. Misalnya membuat ice breaking, lalu ice breaking tuh yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari sih. Lalu melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari Pak Nur. Lalu penggunaan media ya. Mungkin saya pengen menggunakan media video pembelajaran sih supaya bisa meningkatkan keinginan tahun murid dalam belajar. Lalu selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu Pak Nur. Nah, seperti itu Pak Nur yang ingin saya harapkan Oh, mantap. dan ingin saya lakukan juga sih di dalam proses pembelajaran nantinya. Sip Pak Andre. Baik Pak Andre, dari beberapa rencana yang Pak Andre sampaikan tadi itu, menurut Pak Andre, mana yang dalam waktu dekat ini atau mendesak untuk Pak Andre lakukan? Yang akan segera saya lakukan ya dalam pembelajaran. Mungkin saya coba menggunakan video pembelajaran yang menarik sih dalam proses belajar. Karena kan di YouTube tuh banyak sekali video-video pembelajaran yang sangat menarik yang bisa kita tinggal unduh doang tanpa perlu membuat menyulitkan saya juga sih dalam proses persiapannya. Lalu ice breaking. Nah, terkait dengan ice breaking ini kan sangat mudah sekali untuk kita akses atau kita download di TikTok gitu, Pak Nur. Nanti tinggal kita sesuaikan sih ice breaking yang akan saya gunakan tuh dengan tema yang akan saya pelajari Pak Nur. Begitu Pak Nur. Oh sip, begitu Pak ya. Sepakat Pak. Mantap Pak Andri. Jadi menurut Pak Andri yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan ice breaking yang up to date di media sosial dalam menunjang proses pembelajaran. Demikian Pak Andri, betul ya? Betul Pak Nur. Jadi kira-kira betul seperti itu Pak Nur. Nah, sip. Kemudian kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan Pak Andre? Kalau waktu pelaksanaannya, saya pikir-pikir dulu Pak Nur. Mungkin sepertinya akan saya cobakan Senin besok ini Pak Nur. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti di kelas yang akan saya ampu di hari Senin nanti Pak Nur. Mantap Pak Andre, baik. Baik Pak Andre, untuk memudahkan pekerjaan Pak Andre nih, siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Andre dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat nanti Pak? Kalau rekan sejawat ya yang ada kawan saya yang dari kota itu Pak Nur, namanya Albert Einstein. Karena menurut saya tuh si Albert Einstein itu sangat hebat sekali dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Pak Albert Einstein cara membuat video pembelajaran yang menarik sih. Nah, seperti itu Pak Nur. Sepakat Pak. Setahu saya Pak Albert itu juga memang number one lah tentang IT ya. Oke, selanjutnya Pak Andre, bagaimana bisa kita tahu nih rencana Pak Andre yang dibuat itu dapat terlaksana dengan baik? Mana ya? Minggu depan cobalah kita ngobrol lagi Pak Nur ya. Sambil minum kopi saya akan menceritakan hasil rencana yang udah saya terapkan nanti di Senin besok. Begitu Pak Nur, jadi nanti kita ngopi-ngopi lagi lah di warung, kita cerita-cerita lagi panjang lebar lah terkait dengan aksi yang akan saya lakukan Pak Nur. Mantap ya. Oke Pak Andre, dari obrolan kita yang menarik ini, nah apa yang sudah Pak Andre dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid sih Pak Nur, dengan mencoba 3 cara tadi yang telah kita diskusikan. Selain itu juga bisa menambah wawasan saya sih dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun Pak Nur. Gitu ya, keren Pak Andre, keren. Kemudian berikutnya Pak Andre, bagaimana komitmen Pak Andre ini terhadap rencana yang sudah Pak Andre buat?
komitmennya. Terkait dengan komitmen saya, saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik, Pak Nur, hal-hal yang baru, dan hal-hal yang menarik itu bisa saya gunakan untuk dijadikan sebagai sumber-sumber belajar, seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa saya Pak Nur. Gitu Pak Nur. Masya Allah, mantap, keren. Wes pokok keren Pak Andre ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik Pak Andre ya. Saya tunggu hasil rencana Pak Andre setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Bapak ya. Kemudian semoga bermanfaat Pak Andre ya hasil diskusi kita hari ini. Ini makasih banyak ya Pak Nur ya atas waktunya. Assalamualaikum Pak Nur. Terima kasih kembali Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Andrianto. Tapi sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ingin bertanya dengan Pak Adnur. Jadi, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya Pak, Alhamdulillah Pak Wi sudah. Menurut saya tinggal meningkatkan lagi Pak skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Itu Pak. Baik, ya. Berdasarkan catatan hasil observasi sudah cukup bagus. Jadi hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri Bapak. Baik. Siap Pak Wi, baik Pak Wi. Terima kasih atas atas pengamatannya Pak Wi. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya ya dalam mengcoach seorang coach ke depannya Pak Wi. Baik, yang berikutnya Pak Adnur, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah ini? Terkait itu mungkin bisa kompetensi terkait mengidentifikasi Pak. Jadi nanti saya berharap kompetensi mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan berbobot yang menggiring coach itu dapat menemukan sendiri solusinya dari masalah yang sedang dihadapi. Itu Pak yang ingin saya kembangkan ke depannya. Baik, Pak Nur, saya kira cukup dari saya. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wi.